kedatangan tamu cukup spesial di episode perdana podcast Suara Dangdut ini. Kebetulan saya adalah pengagum beliau dan rata-rata orang Jawa Timur mengagumi beliau sebagai penyanyi dengan bakatnya yang memang cukup luar biasa. Saya pribadi mengagumi beliau sebagai pejuang keluarga yang cukup menginspirasi bagi para kaum muda di tengah dinamika kehidupan seperti ini. Selamat datang Cak Sodik. Oke, siap. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kepadatan Cak Sodik. Alhamdulillah pokoknya. Sehat Cak Sodik? Alhamdulillah sehat. Iya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, pertanyaan paling sulit toh, guys. Bagaimana awal mula jenengan ini bermusik, ketertarikan jenengan terhadap dangdut dan lain sebagainya, mulai menyanyi di usia berapa? Awal mula pertama ya aku sebagai pengamen jalanan, Mas. Jadi lahir besar di jalan kayak Peterson lah. Di pengamen jalanan mulai zaman Surabaya Pandaan Gurung ono tol iku wis ngamen. Tahun 87 wis ngamen. Berarti ngapunten, berarti naik ke bis gitu ya? Dari bis ke bis. Dari bis ke bis, bukan yang dari rumah ke rumah ya? Bukan, dari rumah ke rumah juga ya. Tapi lebih dominasi ke bis perjalanan bis ya. Ke bis. Jadi nyanyi mulai buyen wis nyanyi, cuman nyanyi jalanan. Itu usia berapa Cak Sodik? Usia berapa ya? Usia SD? Ya SD gak lulus. Berarti sekitar 12 tahun lah ya. Ya, usia-usia itu 17-12 tahun lah. Iya. Sekitar itu ya memang aku asli seniman, Mas, bukan artis, Mas. Ya, artis kan ganteng ah. Loh, tapi kalau ngapunten saya potong. Kalau menurut saya jenengan ini bagi banyak fansnya kalau saya dengar ya dari itu bukan masalah tapi memang bakat jenengan ini luar biasa. Saya pribadi mendengarkan jenengan tanpa harus melihat, menggunakan indera mata saja itu sudah wah Cak Sodik ini cukup menenangkan hati. Lanjut gimana ya? Ya awal mulai pengamen jalanan terus berjalannya waktu akhirnya ngedekno orkes band. Yo sempat regi-regian. Oh siap. Nah, terus sing entuk duit itu dibayar aku dangdut yo dangdut itu tak terus. Sampai sekarang ini. Itu mulai membawakan maksudnya lagu sendiri atau cover? Dulu favorit kita tuh favoritku itu Ebit Giade sama Iwan Fals. Didangdutkan ya. Di jalan. Oh gitu ya. Aransemen aslinya ya ketika ngamen di jalanan ya. Jalanan itu lagu Ebit, lagu Iwan Fals. Terus ngerambang-rambang nang dangdut ya Roma Irama itu. Pertama kali orkes di kampungku namanya Orkes Arseta. Di Sidoarjo ya? Di Pandaan. Pandaan siap. Terus punya kenalan pindah lagi ke Porong, Sidoarjo, terus teman-teman di Porong, Sidoarjo, Pasuruan. Berarti itu berpindah-pindah ya dari orkes dangdut Azeta ke yang lainnya ya. Terus perkembangannya zaman, aku kenal lah sama Bosi Monata itu. Itu sebelum Palapa atau sesudah Palapa? Sebelum Palapa. Oh, berarti saya pikir Palapa dulu ya, ternyata Monata dulu ya. Monata terus belum New Monata surut, ya? Ya belum. Monata pasang surut, akhirnya aku mungkin kan pindah nang Palapa. Moro Palapa ono maneh, pindah maneh nang New Palapa. Ya, gitulah. Jadi ngapunten, saya tidak begitu paham kalau boleh diceritakan mengapa ada beberapa orkes dangdut itu menggunakan kata-kata new, apakah itu membongkar sebelumnya atau bagaimana? Biasanya Mas, kayak new Palapa, mari ngono buyar katanya ngedekno orkes meneh. Menambahkan kata new. Kata new. Ya podo kayak aku di Monata, terus aku ngadeg dhewe tak tambahin new ya kayak lah. Tapi Monatanya sendiri tetap berjalan. Masih ya? Jalan.
Berarti kalau New Monata itu benar-benar Pio Cak Sodik Ya, yang betul, mendirikan di ya. New Monata itu ono Sodike gitu loh Mas. Jadi kalau seandainya kalau mau mendatangkan Cak Sodik itu apakah melalui Monata atau memang bisa Cak Sodik? Langsung ke saya lah. Oh gitu ya. Jadi ada paket-paket tertentu yang memang ini include dengan Monata atau memang Cak Sodik sendiri begitu ya? Iya betul. Jadi ada New Monata sama Cak Sodik dan juga artis. Ada New Monata sama Cak Sodik tok juga ada. Cak Sodik tok juga ada. Itu pertama kali single yang memang Cak Sodik lempar ke masyarakat ketika bersama Monata atau berpindah-pindah ya? Kalau single pertama itu aku awal mulai dikenal orang itu Mas. Lagu Porong Ajur Mas. Lagu Porong Ajur itu karya Mas Tawi Sasmita. Nah, Mas Tawi Sasmita itu yang menciptakan lagu Porong Ajur. Di saat itu meletusnya Porong Ajur itu. Tadi Lapindo ya. Iya Lapindo. Berarti sekitar tahun 2000 kalau meletusnya 2006. 2002 ya. 2004. Itu awal mulai Lapindo. Iki lagu iki enak iki, koyo aku banget. Bah lagu iki aja dikene wong bah, aku sing gawe bah ngono awal mulai. Kebetulan penciptanya di Orang Porong. Oh, berarti Cak Sodik langsung menghubungi beliau ya. Tak hubungi wis tak kayak aku ae. Baru iku tak gawe rekaman. Ndelala kersane Allah moro-moro lagu iku seneng wong Porong. Aku ora bisa turu mikir sedulurku urip saben dina enteni kiriman. Menceritakan kehidupan sosial di situ ya. Sosial banget lagunya. Jadi kondisi pada saat itu akhirnya aku kenal wong Porong kenal aku kabeh. Lapindo waktu itu dadi guncangan, aku punya lagu kaya ngono iku. Lah mulailah dikenal wong. Di saat album pertama iku keluar ya aku rambutku tak gimbal Mas. Oh sebelumnya berarti Cak Sodik tidak identik dengan gimbal ya? Piye caranya aku cek terkenal ya? Ya manusia ya harus merubah penampilan. Ada pepatah bilang Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang jikalau manusianya tidak mau merubah. Akhirnya tak robah, rambut kita gede-gede no. Jadi ketika single pertama itu ya Cak Sodik ya? Iya. Di tahun 2002 lah, 2002. Itu karena terinspirasi para penggawa musik reggae atau memang Cak Sodik idenya untuk menggimbal selain merubah penampilan itu dari mana Cak Sodik? Kenapa harus gimbal? Aku bikin sesuatu yang beda. Laguku campur sari dengan kendang koplo, rambutku penampilannya gimbal reggae. Dan itu cukup menarik perhatian ya. sesuatu pokoknya, bikin sesuatu yang baru lah. Iki aku coba tahun rek gimbal sing nyanyi campur sari ngono. Kayak gitulah kan kita sebagai seniman kan harus menciptakan sesuatu yang beda. Jadi ketika itu mengambil jalur dangdut itu memang menjadi ketetapan Cak Sodik karena Ya. Apakah di tahun 2002 itu wis koyo aku seneng dangdut iki rek. Ya waktu itu gajian kita satu kali main 20.000 Mas. tahun 2000 25, 20 paling akeh 50.000 lah. ketika itu ya? Tapi beras regane 1.200. Rokok aku bentul biru sik 1.000. Jadi ketika album pertama itu meledak, lantas menambah lebih semangat lagi aku berkarya. maksudnya Waktu wong Porong unjuk rasa nang Jakarta itu. iya. Dek, lagumu tak kok nang Jakarta kon kapan kok nang Jakarta? Masyaallah. Itu yang menyebabkan secara nasional akhirnya mengetahui Cak Sodik ya. Betul dari situlah. Jumlah tanggapan meningkat. Setelah tanggapan kerep, budgetnya rodok lumayan, perekonomian rodok membaik bahwasanya dari musik dangdut aku iso nyekol anakku, iso ngredit omah. Alhamdulillah. Iso ngredit motor. Itu baru album pertama Cak Sodik ya. Album pertama bisa bikin rumah album pertama. Wih, luar biasa. Tahun berapa itu Cak Sodik? Mas, iso gawe omah biasa lah. Di Pandaan. Pandaan. Bisa beli TV 14 ini gue wapi. Ketika itu ya. Ketika itu.
ketika itu bagaimana pandangan Cak Sodik, karena menganggap dangdut itu kan musiknya, mohon maaf saya, musiknya rakyat biasa. Jadi yang mengukuhkan hati Cak Sodik untuk fight di bidang itu, di segmentasi itu gitu. Ya di saat di tahun itu memang musik dangdut ya dibilang musik kampungan, deso lah. Ya, mungkin dari penampilan artisnya kali ya dulu. Oh ya memang norak, Meno gitu ya. Tahun sekarang kan udah kasualan, dangdut kasualan kayak anak muda-muda menyanyikan dangdut, mau tidak mau anak muda sudah kenal dengan musik dangdut yang era sekarang. Jadi kemasannya bagus lah musik dangdut sekarang. Ya dari musik dangdut itulah sampai sekarang ini kita bisa makan dan cari duit dari dangdut lah. Tapi di hati kecil Cak Sodik ketika pada waktu itu berkecimpung di bidang di awal-awal karir Cak Sodik, terbesit keinginan untuk menaikkan level dangdut ini sendiri atau bagaimana Cak Sodik? Atau ya, saya juga punya cita-cita. Iya carane dangdut iki punya nilai jual, punya nilai tambahan. Ya yes, boleh lah. Ya, tak ibarat dong ini. Iki telo iki. Oke lah telo. Tapi tak kemas wapi, tak bungkus sing wapi, tak goreng sing wapi, tak wadah sing wapi. Yuk carane iso mlebu nang Indomaret. berarti kata-kata seperti itu, mohon maaf, apakah mengubah aransemen musiknya atau juga mengubah tampilan para personilnya atau bagaimana untuk mengubah merubah aransemen musik juga, terus merubah penampilan juga. Jadi penampilannya kayak arek band-bandan waktu itu Mas. Kita mau nggak mau wis soalan cekak, ono sing modelnya kayak arek band lah. Ya dobrak lah. Kalau di tahun-tahun itu kayaknya lebih ke musik alternatif ya, emo dan lain sebagainya. Jadi lebih ke anak band gitu ya maksudnya ya. Ya, tahun itu kan dangdut lagi terpuruk kan. Di tahun itu yang muncul band-band yang baru-baru. Kayak Kangen, ada band. Wah. Kan apa-apaan musik dangdut Mas. Nyusap. Jadi ketika itu strategi Cak Sodik dengan mengubah penampilan dan juga mengubah aransemen musiknya, apakah Cak Sodik juga melebarkan pangsa pasarnya ke Jawa Tengah, Jakarta dan lain sebagainya? Kalau melebarkan sayap ke pasar Jawa Tengah, Jakarta dan sekitarnya itu kan kita dikenal orang waktu itu dari CD, kaset CD. Ya, zaman itu orang kalau ingin mendengarkan dangdut dia bisa membeli CD di pasar-pasar malam gitu ya, Cak Sodik. Beli CD bajakan tapi yang banyak. Iya. MP3 gitu. MP3, CD bajakan. Nah, dari situlah kita dikenal orang. Terus perubahan zaman meneh teko CD nang YouTube iki sing rada susah. Susah banget tadi. Teko kaset. Oh jadi awal kaset ya, kaset itu berarti di tahun 2000 ke bawah ya? Ya dari kaset pita, dulu kan kaset pita. Iya. Rekamannya kaset pita itu nggak ada di Jawa Timur, yang ada 3 kalau nggak salah, Golden Music, Perdana Record sama Purnama Record. Tapi mohon maaf Cak Sodik, kaset itu apakah sistemnya sama seperti CD? Kalau saya menemukan CD jenengan, itu kan rata-rata direkam di misal nih kawinan atau hajatan seseorang begitu. Kalau kaset ini memang dikeluarkan oleh labelnya harus recording, harus ada label. Oh, jadi bukan direkam di mana petunjukan itu enggak ya? Kita di hajatan itu disyuting sama tukang syuting terus diedarkan di pasar-pasar. Jadi perbedaannya begitu ya. Jadi kalau dulu kaset itu dikeluarkan oleh label-label yang memang menaungi para artis, sehingga bisa dibeli memang single-single aslinya ya. Begitu berubah menjadi CD, bebas ya. Bebas ya. Ada tanggapan di mana lantas diedarkan. Itu mohon maaf, apakah hasil dari penjualan itu nyampe ke jenengan? Enggak Mas. Waktu itu memang dicetak dengan kesendiriannya.
Mandiri. Nah, jadi orang-orang yang syuting di hajatan itu yang menjual ada. Wah itu Cak Sodik Pak di dolang pasar. Jadi begini, mohon maaf saya potong. Mungkin pandangan saya mengambil sikapnya begini. Kalau nyewa Cak Sodik ini berarti ada lahan bisnis nih. Kita bisa mengedarkan juga penampilan beliau di hajatan saya. Begitu Cak Sodik. Iya, kayak gitulah. Jadi satu kayu dua pulau terlampaui gitu Cak Sodik ya. Tapi pada waktu itu memang orang bebas mengkopi dan menjual. Wah, bebas. Belum ada peraturan kayak sekarang Mas. Cik bebas tadi om. Dan itu tidak nyampe ke Cak Sodik ya penghasilan itu. Mari main dibayar ya wis. Dengan pendapatan misal penjualan kaset tape itu pada waktu itu beli putus atau kalau dari studio kita beli putus Mas direkod dibayar per lagu. Royaltinya enggak? Royaltinya enggak ya? Nah, kalau hajatan enggak. CD enggak ya? Pure punya yang syuting gitu. Oh. Dan itu tidak dipermasalahkan oleh para seniman dangdut ketika itu ya. Waktu itu enggak. Jadi pure penghasilan Cak Sodik adalah dari pindah hajatan ke hajatan yang lain betul. Begitu ya. Dari pentas ke pentas. Pentas ke pentas itu ya. Tapi saya pikir pandangan saya adalah militansi para penggemar itu cukup tinggi karena misal kalau saya mendatangi pasar malam, kayak kalau saya mendatangi hajatan entah hajatan apapun itu, kalau kita memutar tanpa saya bermaksud merendahkan genre lain, tapi kalau di daerah kami mungkin di Jawa Timur kalau mutar dangdut itu kayaknya memang suatu kewajiban begitu ya. Kan bisa mendatangkan luar biasa Mas pasar dangdut Jawa Timur paling luar biasa. Jadi kayak aku hajatan di Madura itu kayak wajib kan. Dari lagu dangdut wajib lagu dangdut. Wajib lagu dangdut di Madura ya. Dan ada tradisinya, ada acara timang manten. Jadi Lebaran akan datang ini udah banyak di Madura. Udah job masuk 10 lah nggak salah. Itu kalau terkait dengan job gitu mengingat jadwal Cak Sodik yang begitu penuh, apakah sampai ada fenomena misal tahun ini saya penuh. Lantas kalau mau bokeh gitu harus tahun depan sampai antri seperti itu ya? Kalau cerita itu saat durungi corona. Oh, itu ya. Jadi pada waktu sebelum itu memang corona dulu. Memang lagi hype-hypenya ya. Jadwal 40 titik udah masuk. DP udah masuk semua, ternyata Tuhan berkata lain. Akhirnya Kak Sisto main ngurusi corona. Kalau ketika itu berarti gimana Cak Sodik? Apakah ya sebagian klien kita itu ada yang minta kembali, ada yang dibebaskan, dan juga ada yang nunggu tahun depan. Ya kita sebagai pekerja seni ya mohon maaf karena situasi ya. Dan semua pihak mampu memahami hal itu ya. Iya. Ya saling memahami lah Mas, saling memahami dan saling memaklumi. Waktu itu uang sudah masuk 500 juta lebih terus gagal meneng ya. Ada gak yang mencoba menggantikan itu mungkin kalau nanti Cak Sodik kalau seandainya situasi sudah mulai pulih? Ada ya. Banyak yang banyak kayak gitu. Setelah corona aja nanti tanggalnya kita runding lagi. Ada yang udah kayak putus asa. Terus aku gak nanggap wis Dik. Balekno duit separuh. Oke. Tapi memang ketika itu akhirnya Cak Sodik bagaimana berkegiatan musik ketika lockdown itu? Ketika lockdown corona itu umpama kita petinju Mas sudah hampir KO, tapi kita berusaha untuk semangat. Walaupun pelatih kita itu memberi anduk putih, kita tetap memukul dan kita tetap masih ada harapan untuk hidup. Apakah mengadakan kegiatan-kegiatan live melalui YouTube? Ya, waktu itu kita bikin live streaming di rumah, kadang bikin konten juga di rumah. Dan hasilnya dari YouTube kita makan bareng-bareng. Ya, begitulah. Jadi pengalaman pahit corona ini.
Tapi Cak Sodik, ada keyakinan dari Cak Sodik itu bahwa musik dangdut ini bisa mendunia begitu? Kalau aku pribadi masih punya keyakinan walaupun usia saya masih 35. Bahwasannya buat teman-teman seniman dangdut, khususnya seniman musik lah, jangan berhenti berkarya, teruslah berkarya. Kalau kita berhenti berkarya sama dengan kita berhenti bernafas. Oke? Cak Sodik sendiri tokoh atau musisi dangdut yang memang jadi panutan Cak Sodik atau memang dari awal berkarir menjadi mimpi Cak Sodik itu siapa Cak Sodik? Dulu aku kalau orkes di Jawa Timur yang paling saya kagum itu Moneta, Mas Imron Sadewo. Itu saya kagum banget sama Mas Imron Sadewo. Salam buat guru saya Mas Imron Sadewo, Moneta. Jadi memang dari kecil Cak Sodik mengidolakan beliau ya. Betul, dari segi permainannya, skill musiknya, karakternya saya kalau lagu saya suka banget sama Bang Haji Romai Rama. Jadi justru idolanya itu idola penyanyi lokal ya? Iya. Karena memang mungkin dari usia muda Cak Sodik melihat beliau ya. Ya, sosok di mana aja aku pasti datang waktu itu. Ya kita tiru dari segi permainannya, dari skill mainnya juga, dan dari gaya-gayanya juga. Kalau menurut Cak Sodik nih, apakah genre dangdut itu, kalau saya melihat di tahun 80-an, Bang Haji Romai Rama itu kan beliau sangat ingin perubahan. Iya, ketika beliau mencoba untuk menyampaikan pesan-pesan yang berupa agamis melalui film, melalui penampilan. Kalau menurut Cak Sodik sendiri, dangdut ini atau memang Cak Sodik mampu merubah misal masyarakat, pandangan masyarakat, misal dalam hal keseharian atau budaya atau bagaimana melalui dangdut ini, kalau menurut Cak Sodik gimana? Ya kalau menurut saya ya harus mampu, bahwasanya tontonan kita bukan hanya ditontonan, harus jadi tuntunan. Tontonan adalah tuntunan gitu ya Sodik ya? Iyalah, haruslah. Kayak lagu yang lagi viral sekarang dangdut, Surga di Balik Dosa, itu kan filosofi banget lagu itu. Dalam pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia, hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada, tapi tak pernah kau pikirkan dari mana uang kau dapatkan. Lah, itu kan dakwah juga. Walaupun satu ayat harus kita sampaikan. Kini kau rasakan hidupmu bagai di surga, dengan harta kau dapat hidup berfoya-foya. Kalau buat plesetan di panggung, ngeslot dan bermabuk. Kalau sekarang ya anak sekarang ngeslot ya. Jadi memang para artis atau para seniman dangdut saat ini juga menyadari hal tersebut ya. Bukan hanya misal kita harus mohon maaf berpenampilan agar bisa diundang, tapi juga tontonan dan tuntunan ini menjadi. Iyalah harus Mas, itu tugas kita itu, untuk memperbaiki regenerasi yang akan datang. Jadi biar anak-anak muda kita gak diracuni dengan syair-syair yang jorok-jorok. Gitu ya. Ya sesekali lah kita kasih tema religi lah. Kayak lagu yang lagi ngetren sekarang kan, Santri Pekok. Jadi saya ngelihatnya itu kalau saya sebagai masyarakat gitu kan, apapun yang disampaikan oleh para seniman dangdut ini, mau itu jenaka, mau itu mohon maaf agak terdengar norak atau agak terdengar menjurus begitu, tapi menurut kami itu hal yang memang mengena begitu kan. Yeah. Dengan kemasan dangdut itu kayaknya segalanya pas-pas aja gitu Cak Sodik ya. Apa betul begitu ya Sodik ya? Betul. Jadi walaupun religi tapi dibuat guyonan juga
ya bisa masuk lah ke masyarakat. Iya, walaupun tidak ada unsur untuk menyenggol hal itu ya. Mohon maaf Cak Sodik, saya flashback lagi. Kalau saya googling di YouTube, googling di internet gitu, saya sebagai orang awam kurang paham. Apakah memang dangdut ini ada unsur musik India atau memang dia adalah akalnya dari Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan bagi para pecinta dangdut. Kalau dangdut itu penciptanya dulu kan Rhoma Irama, Mas. Gabungan dari kendangnya itu India, stringnya itu dari Timur Tengah. Timur Tengah. Oh, jadi memang aslinya berarti tidak Indonesia ya. Hanya beliau memodifikasi hal itu ya. Tapi yang menciptakan ya Rhoma Irama itu. Tapi dengan mohon maaf saya potong. Tapi dengan perkembangan yang cukup pesat, kalau saya melihat di atas tahun 2000 itu lantas ada koplo, lantas beralih lagi menjadi jaranan campur sari dengan almah. Iya. Dangdut campur sari. Itu gimana Cak? Rock dangdut. Iya, ya. Kalau rock dangdut mungkin zaman Rhoma Irama masih ada. Tapi kalau saya melihat sebagai masyarakat bahwa ini luar biasa sekali ketika hampir semua musik didangdutkan itu bisa dan publik itu menyukai hal itu. Nah, hampir apapun loh itu Cak Sodik. Soalnya walaupun lagunya nggak kenal, kalau musiknya enak, tuh bisa joget itu. Nanti beat-beatnya itu sing gara-gara wong joget asik. Jadi ada unsur-unsur lain istilahnya untuk usia tertentu dia menyukai dangdut klasik, ada anak-anak muda atau bahkan saya punya anggapan ketika kami di radio itu ini pokoknya kalau jalur pantura para supir-supir ini sukanya koplo. Ada alasan tertentu ketika kami mencoba mewawancari kenapa Pak suka? Ya supaya enggak ngantuk Mas. Bisa hal-hal seperti itu jadi anggapan seperti begitu juga dengan kenapa dangdut sekarang ini digemari anak muda, bahkan hampir konser-konser itu kalau nggak ngundang Sobat Ambiar ini kayaknya itu luar biasa sekali Cak Sodik ya. Iya, luar biasa. Kalau aku ini dapat julukan dari teman-teman Jawara Pantura. Kenapa aku di Jawara Pantura? Karena aku di jalur Pantura mulai dari Lamongan, Gresik, Rembang, Pati, Juwono sampai tekan Kudus itu ya bukan sombing saya, sombing nggak kenal aku karena sering diundang-undang dari teman-teman nelayan, teman-teman nakoda itu tiap tahun Mas, tiap tahun wajib ya. Nah, sampai sekarang itu udah 12 tahunan udah. Tiap tahun itu. Jadi ya wis langganan. Wong Pantura itu nom cilik wedok ro aku kabeh. Karena apa ya? Sering diundang ke sana. Jadi spesialis Pantura adalah Cak Sodik gitu ya. Jadi penyanyi lanang paling ganteng sak Pantura ya aku tok. Siap. Ini Cak Sodik, saya tidak tahu, ini pertanyaan sederhana sih. Apakah chemistry bersama Monata yang Cak Sodik dirikan itu berbeda dengan orkes-orkes yang lain ketika Cak Sodik bermain di tempat-tempat lain? Karena kayaknya saya mencoba memahami bahwa mungkin kalau genre lain bisa minus one gitu ya ketika tampil atau mungkin itu kebutuhan televisi, tapi kayaknya iringan dari orkes tertentu ini kayaknya juga ada pembedanya ya. Ya harus Mas. Jadi misal mungkin level-levelnya Sera karakternya beda, Nyupalapa karakternya beda. Padahal musiknya sama itu ya. Sama, cuman kalau di New Monata ini beda dengan yang kendangnya itu, drum itu beda. Seperti apa Cak Sodik kalau bisa dijelaskan yang membedakan hal itu mungkin bagi kami itu yang tidak terlalu tahu hal tersebut. Kayak Sera langsung kendang Mas. Oh, langsung masuk ke tang New Monata itu tak des tetak des. Oh, jadi ya tempo ketukannya ya. Beat-beatnya beda. Ya biar kita beda Kak podo-podo Mas. Menciptakan karakter sendiri lah. Balik lagi Cak Sodik, pandangan Cak Sodik terhadap varian perkembangan atau modifikasi dangdut ini
kedepannya gimana Cak Sodik? Apakah memang hal tersebut bertahan lama atau memang itu bagus untuk perkembangan musik dangdut itu sendiri ketika dangdut ini mencoba bercampur seperti ke campur sari, ke koplo dan lain sebagainya itu ya mana? Kita harus berani mencoba. Walaupun gagal itu harus kita mencoba daripada tidak sama sekali. Berarti Cak Sodik kalau diundang itu juga menampilkan beberapa genre tertentu itu juga ya? Iya pasti. Jadi besok aku tak bikin dangdut ori, terus piye respone netizen yang maha benar. Cak Sodik juga mengukur hal tersebut ya. Yang tinggi mana? Sejauh ini apa yang paling digemari Cak Sodik? Ya kadang netizen kan ngawur ngomong. Musiknya gak enak ya, memang belum mencoba. Eksperimen terus Cak Sodik ya. Gak enak ya balik nang asal maneh. Tapi Cak Sodik sendiri menyukai klasik atau ya, pure dangdut atau memang ada sedikit campuran apa? Dangdut aku pribadi ya suka, cuman kan untuk penikmat musik kadang itu yang suka koplo, ada yang suka drum-druman, ada yang suka ori. Kita harus bikin kemasan yang beda-beda. Oh iya, aku seneng dangdut pure. Wah, dangdut tok ae gak kayak koplo. Ya dari netizen lah Mas, netizen kan mah benar selama ini. Tapi Cak Sodik sendiri tidak menjadi masalah apapun itu ya? Ya enggak lah. Tanpa netizen kita ya nggak bisa apa-apa. Ini fenomena YouTube dalam memperkenalkan karya para seniman. Kalau menurut Cak Sodik sendiri memutuskan untuk berkecimpung di kanal itu atau memang Cak Sodik melalui jalur-jalur underground yang memang tidak terlalu ke situ, misal hanya off air. Karena saya lihat Cak Sodik sendiri cukup sering di TV nasional juga begitu kan? Iya. Kalau itu boleh ya promo di sini Mas? Oh silakan bebas. Aku punya channel karyaku sendiri di Cak Sodik Official. Silakan di subscribe untuk Cak Sodik Official. Cak Sodik Official. Kalau karyaku yang nyanyikan penyanyi lain di Sodik Management. Oh beda ya Cak Sodik ya. Jadi ada 2 kanal ya? Ada 5 Mas. Oh ada 5 siap. Terus kalau yang mau untuk teman-teman yang suka dengan New Monata, itu ada New Monata Official. Jadi Cak Sodik yang pertama memang karyanya Cak Sodik, yang kedua kalau orang menyanyikan karyanya Cak Sodik dengan artis lain. Dengan artis lain. Sodik Management. Yang ketiga Monata. Ya, New Monata Official. Penampilan Monata, New Monata ya. Ya, kalau di live itu ada Jagat Dangdut. Di Jagat Dangdut itu ada khusus lagunya Roma Irama, tapi yang menyanyikan Sodik. Oh gitu ya. Jadi yang kanal keempat ini khusus lagunya Roma Irama ya. Cak Koplo. Untuk kanal yang 5 ini Dangdut Project. Ini hasilnya teman-teman yang main live, tapi lagunya udah dibeli resmi, diupload di Dangdut Project. Kalau yang di Sodik Musik itu karya Cak Sodik campur-campur di live kemasannya. Oh, luar biasa sekali. Berarti Cak Sodik ada tim tersendiri memikirkan hal itu atau bagaimana Cak Sodik? Iya, Mas, ada tim sendiri, tim IT ada, tim audio video ada, arranger juga ada. Berarti Cak Sodik cukup aktif ya. Jadi misal para seniman yang ingin karya beliau cukup menghubungi Cak Sodik sehingga istilahnya terbuka untuk hal tersebut ya. Monggo buat teman-teman artis yang mau cover lagu di studio saya boleh. Oh siap. Pertanyaan terakhir Cak Sodik, langkah ke depan ini. Apakah di era digitalisasi kita sebagai musik buat para seniman kita harus bersaing yang sehat dan juga harus pokoknya kita harus berkarya. Baik lagu Jawa, baik lagu enak, baik lagu gak enak. Kadang lagu itu enak jari awak dhewe, gak enak ambek jari wong. Kadang lagu dijarine wong enak, jari awak dhewe gak enak. Nah itu. Lagu itu misteri.
Umpama dalam satu karya kita ada yang booming 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Kalau kita masuk di kanal YouTube yang resmi dan bukan YouTube abal-abal, insya Allah mendatangkan pundi-pundi rupiah. Jadi memang harus lebih serius dalam hal itu ya. Harus Mas. Harus. Karena memang saya melihat perbedaannya bahwa mungkin kalau di genre lain seperti pop, rock dan lain sebagainya kan orang harus masuk ke label tertentu, tapi kayaknya dangdut ini lebih mudah ya, cukup me-YouTube-kan dirinya begitu ya. Ya, betul. Dan terus berkarya itu artinya terus mengupload hal tersebut ya. Nah, kita harus konsisten Mas. Konsisten. Umpama itu 1 minggu 2 kali ya jangan sampai putus. Selama 1 tahun lah sudah dapat hasil lah. Intinya harus sabar dan telaten. Oke, demikian perbincangan kami di podcast Suara Dangdut. Ini adalah edisi perdana, edisi debut, dan kami berterima kasih kepada Cak Sodik yang bersedia menyempatkan waktunya di tengah kepadatan beliau. Mungkin Cak Sodik bersedia closing. Monggo Cak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Bro dan Mbak Bro, terus dengarkan 106,3 FM RRI Suara Dangdut, memainkan musik dangdut terbaik.